Oke, kita balik lagi. Selamat datang di modul 3 dari seri kita Mendecompile Akhir Zaman. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang, wah, gede banget. Langsung aja kita mulai. Kita semua pasti udah kebayangkan di kepala kita sosok antikristus versi film-film Hollywood. Biasanya, dia digambarin sebagai politisi super karismatik, pinter, yang tiba-tiba bisa menyatukan dunia. Tapi ujung-ujungnya dia jadi jahat banget dan maksa semua orang buat pasang microchip atau semacamnya. Tapi, gimana kalau gambaran populer ini sebenarnya cuma sebuah bug? Hasil dari apa yang kalau di dunia IT kita sebut grand merge. Jadi, seolah-olah ada beberapa file sumber yang beda banget, tapi entah kenapa digabung jadi satu karakter fiksi ini. Oke, sebelum kita bongkar karakter ini lebih dalam, kita lihat dulu ya roadmap seri kita, biar kita semua tahu persis kita ada di mana dan apa misi kita hari ini. Oke, kita udah lewat prolog, udah ngebahas bug Lucifer sama SOP Rapture. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Modul 3, The Antichrist Merge. Dan ini penting banget, semacam perjanjian di awal. Tujuan kita di sini bukan buat mengakhiri semua perdebatan teologi yang rumit itu ya. Misi kita lebih spesifik, kita mau mengaudit versi pop kulturnya yang sebetulnya adalah hasil dari Grand Merge tadi. Jadi tugas kita sekarang adalah memisahkan kembali file-file aslinya. Kita bongkar satu persatu. Oke, siap? Kita mulai proses decompile-nya. Kita bedah source file yang pertama. Ini dia nih yang pertama. Dan ini fakta yang sering banget kelewat. Kata antikristus atau antikristos dalam bahasa aslinya itu ternyata cuma muncul di surat-surat Yohanes. Cuma di situ. Nggak ada di kitab Wahyu, nggak ada juga di surat-surat Paulus. Dan Yohanes memakainya sebagai, ya, semacam analogi untuk malware internal. Coba deh, perhatikan baik-baik teks aslinya. Yohanes bilang, bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Lihat, bukan satu, tapi banyak. Dan bukan di masa depan, tapi sekarang. Di zaman dia hidup, di abad pertama. Jadi ini jelas bukan nama orang. Ini tuh sebuah deskripsi. Jadi, apa sih malware internal ini? Yohanes lagi ngomongin para pengajar sesat yang muncul dari dalam gereja sendiri. Lebih spesifiknya, kaum Gnostik. Bug utama mereka apa? Mereka menyangkal kalau Yesus itu beneran datang sebagai manusia seutuhnya. Kedengarannya sepele, oh jangan salah. Buat Yohanes, ini bug yang fatal. Karena kalau Yesus bukan manusia sungguhan, logikanya dia nggak bisa beneran mati untuk menebus dosa kita. Inti Injilnya jadi rusak. Oke, jadi file pertama udah jelas ya, malware internal, ancaman dari dalam. Sekarang kita lanjut ke file kedua yang beda banget, tapi ikut kecampur di Grand Merge ini. Nah, yang kedua ini sumbernya dari Rasul Paulus. Dan catat sekali lagi, Paulus nggak pernah sekalipun pakai kata antikristus. Dia malah bicara soal figur yang dia sebut manusia durhaka. Kalau pakai analogi IT kita, ini kayak sysadmin nakal atau rogue admin. Paulus mendeskripsikan sosok ini sebagai orang yang akan duduk di bait suci Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Buat kita mungkin kedengeran abstrak, tapi buat pembaca di abad pertama, wah ini langsung klik. Mereka langsung teringat trauma sejarah, kayak Kaisar Caligula yang mau naruh patungnya di bait suci, atau Kaisar Nero yang super kejam itu. Nah, disinilah kita lihat polanya. Sysadmin nakal ini bukan cuma satu orang, tapi sebuah pola desain atau arketipe yang terus berulang sepanjang sejarah. Pola seorang pemimpin, entah itu kaisar zaman dulu atau diktator zaman sekarang, yang dengan sombongnya merebut otoritas tertinggi dan menuntut loyalitas mutlak yang seharusnya cuma untuk Tuhan. Oke, 2 file udah. Sekarang kita ke yang ketiga yang paling terkenal dan paling bikin heboh, file dari kitab Wahyu. Dan coba tebak. Surprise! Sekali lagi, kitab Wahyu pun tidak pernah pakai kata antikristus. Nggak ada sama sekali. Yang ada adalah istilah terion, yang artinya binatang buas. Dan ini bukan tentang satu individu, tapi representasi dari sebuah kekaisaran yang menindas. Kalau dianalogikan, ini kayak state-sponsored cyber attack, serangan masif dari negara. Terus gimana dengan kode 666 yang legendaris itu? Nah, untuk mecahin kodenya, kita butuh kunci deskripsi yang dipakai orang zaman itu, namanya gematria. Ini simpel aja sebetulnya. Dalam budaya Yahudi kuno, setiap huruf Ibrani itu punya nilai angka. Jadi ini bukan numerologi mistis ya, ini cuma cara standar mereka buat bikin kode pesan. Cara kerjanya gini. Kita ambil nama Kaisar Romawi yang paling brutal dan dibenci sama orang Kristen waktu itu. Nero
Caesar. Terus, kita tulis namanya pakai huruf Ibrani. Jadi, NRWNQSR. Nah, kalau kita jumlahkan nilai angka dari tiap huruf itu, hasilnya adalah persis 666. Jadi jelas ya, angka ini bukan kode rahasia buat microchip di masa depan. Ini adalah pesan terenkripsi yang sangat spesifik buat pembaca abad pertama yang menunjuk langsung ke tiran yang menindas mereka saat itu, Kekaisaran Romawi, yang diwakili oleh Nero. Masih kurang yakin? Ada bukti yang lebih kuat lagi. Beberapa naskah kuno kitab Wahyu itu nulisnya bukan 666, tapi 616. Loh, kok beda? Nah, ini dia kuncinya. Kalau nama Nero Kaisar dieja pakai ejaan Latin bukan Ibrani, jumlah angkanya persis 616. Ini kayak konfirmasi double yang nunjukin kalau kode ini emang beneran ngomongin Nero. Oke, kita udah pisahin 3 file yang berbeda. Jadi, terus kenapa? Apa gunanya kita repot-repot melakukan ini semua? Apa poinnya? Ini dia poin utamanya. Kerugian terbesar dari Grand Merge ini adalah ia bikin kita mengalami kebutaan sistemik. Gara-gara kita sibuk nungguin satu penjahat super dari masa depan, kita jadi nggak sadar, kita jadi buta sama pola-pola dan sistem berbahaya yang udah jalan di depan mata kita sekarang. Jadi pertanyaannya buat kita sekarang, ada nggak malware internal hari ini? Ada nggak sistem pengajaran atau ideologi yang secara halus ngerusak kebenaran dari dalam komunitas kita? Gimana dengan rogue admin? Ada nggak pemimpin-pemimpin di sekitar kita, di bidang apapun, yang menuntut loyalitas buta? Yang seolah-olah menempatkan diri mereka di posisi Tuhan. Dan yang terakhir, adakah serangan sponsoran negara hari ini? Sistem kekuasaan, entah itu politik, ekonomi, atau bahkan teknologi, yang bertindak seperti binatang buas, yang menuntut kepatuhan total sampai-sampai kita harus mengorbankan kemanusiaan kita? Jadi, intinya bukan untuk bikin kita jadi paranoid dan takut sama konspirasi. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah supaya kita jadi waspada dan bijak. Dengan mengenali 3 pola desain yang berulang ini, fokus kita bergeser. Dari yang tadinya panik dan ketakutan, menjadi orang-orang yang tangguh, yang siap mengenali dan menghadapi bug sistemik ini kapanpun dan di generasi manapun kita hidup.